Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawala ma ba'dah. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Bapak Ibu dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia dan nikmatnya hingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah anugerahkan kita untuk bisa kembali bermajelis. Dan semoga majelis kita adalah menjadi wasilah semakin meningkatnya iman kita, meningkatnya takwa kita, meningkatnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka mari kita syukuri kenikmatan yang telah Allah anugerahkan ini dengan sama-sama melafadzkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah atas teladan hidup kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan semoga Allah jadikan kita menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, mungkin agak berbeda dengan pemandangan kajian sebagaimana sebelumnya. Di belakang tertulis tidak seperti biasa, karena memang hari Ahad besok kita akan mengadakan akhirus sana, akan mengadakan pelepasan santri kelas 7, kelas 9 dan kelas 12. Maka mohon doanya agar seluruh santri yang kita luluskan benar-benar dia bisa membawa apa yang telah diajarkan, dia bisa sebaik-baiknya. Kita tidak menuntut anak-anak kita, santri ya bisa menjadi anak-anak yang pintar, tidak. Tapi kita menuntut mereka untuk menjadi anak yang ahli ibadah, menjadi anak yang solih dan solehah. Syukur-syukur ahlul Quran, karena memang kita mengajarkan mereka Al-Quran setiap hari. Tapi masing-masing anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kemudian asalkan mereka menjadi anak yang ahli ibadah, asalkan mereka anak yang memiliki akhlak yang solih dan solehah, itu sudah sesuatu bagi kami. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mohon doa dari panjenengan semua agar kami di pondok Ya Bisa Putra maupun Ya Bisa Putri benar-benar bisa terus istiqomah, terus sabar di dalam mendampingi, membersamai anak-anak di dalam tumbuh kembangnya mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita akan melanjutkan materi kita di beberapa pekan yang lalu, yaitu meraih kedamaian hati. Akan tapi sebelum saya melanjutkan materi ini, izinkan saya untuk bertanya, kapan kita terakhir kali benar-benar merasakan kedamaian hati kita? Kapan terakhir kalinya kita merasakan ketenangan hati kita? Kapan Bapak Ibu? Sholat asar tadi kita sudah merasakan nyaman belum? Sudah? Kalau belum, waktu sholat Jumat yang bapak-bapak atau sholat duhur yang ibu-ibu, kita merasakan nyaman belum hati kita? Damai belum pikiran kita? Atau kalau enggak, tadi pagi saat kita sholat subuh atau sholat duha. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri dengan pertanyaan yang sama, kapan sih sebenarnya saya merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai itu? Maka bisa jadi
Kita akan menjawab sudah lama. Padahal Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ingin saya tegaskan di sini adalah bukan saat kita nyaman duduk di sofa empuk seperti ini, bukan. Bukan kita sedang berbaring di kasur busa yang tebal, juga bukan. Bukan kita sedang berada di tempat liburan dengan pemandangan yang indah, ya. Juga bukan. Karena bisa jadi fisik kita, ya, memandang pemandangan yang indah, merasakan sesuatu yang nyaman, tapi hati kita belum tentu nyaman. Hati kita belum tentu damai, betul? Nggih, betul? Iya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita memang hidup di zaman yang sibuk, ya. Banyak yang kita kejar. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin dikejar, sesuatu itu terasa semakin kosong. Bisa jadi sesuatu yang kita kejar itu bisa kita raih. Akan tapi ketika sudah teraih ternyata tidak menimbulkan, tidak menghadirkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian sebagaimana sebelum kita mendapatkan. Mungkin apa betul? Kayaknya gitu ya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang memang ada rezeki, ya, yang Allah hadirkan, tapi tidak Allah hadirkan rasa cukup kepada kita. Kadang ada prestasi yang bisa kita torehkan di dalam kehidupan ini, tapi Allah tetap hadirkan kepada kita kegelisahan. Berbagai persoalan hidup, berbagai problematika yang disebabkan karena tuntutan duniawi, justru seringkali kesibukan itu semakin menjauhkan kita dari ketenangan, dari kedamaian. Maka pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa sih yang kita cari? Apa Bapak Ibu sekalian? Apakah kedamaian itu yang kita cari? Apakah kebahagiaan yang kita cari? Lantas apa sebenarnya yang kita cari selama ini? Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hampir 1500 tahun yang lalu memberikan sebuah nasihat yang luar biasa kepada kita. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wa hiya qalb. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, didengarkan oleh banyak sahabat, sehingga yang meriwayatkan hadis ini banyak. Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan, imam-imam hadis yang lain pun meriwayatkan. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, ada segumpal darah, yang manakala ia baik, segumpal daging atau segumpal darah itu baik, maka akan menjadi baik seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Akan tapi manakala segumpal daging, segumpal darah itu buruk, maka akan menjadi buruk pula seluruh jasadnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang menekankan betapa pentingnya hati kita di dalam kita menjalani sebagai manusia di dunia ini. Hati kita ini adalah pusat kendali spiritual sekaligus moral manusia. Jika hati seseorang dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ketulusan, dipenuhi dengan kebaikan, maka
ucapan seseorang, perilaku seseorang, tindakan seseorang akan mencerminkan dari apa yang ia miliki dari keimanan, ketulusan, kebaikannya itu. Pun demikian sebaliknya, jika hatinya dipenuhi dengan keburukan, maka seluruh aspek kehidupannya akan terdampak menjadi buruk. Di dalam kehidupan tamsil itu Allah hadirkan setiap saat, setiap hari kita akan menemukan tamsil itu Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya sebuah teko ya, isinya air putih, maka ketika dituangkan ke dalam gelas, maka pasti yang akan keluar adalah air putih. Ketika teko itu berisi kopi, maka ketika dituangkan pun akan keluar kopi. Pun ketika di dalam teko itu diisi susu, diisi jahe atau yang lainnya, maka yang keluar akan sama persis. Enggak mungkin dia akan mengeluarkan sesuatu yang tidak ada di dalamnya. Itulah hati kita. Kalau hati kita bersih, maka mulut kita akan mengatakan sesuatu yang bersih. Perilaku kita akan melakukan tindakan-tindakan yang bersih. Pun demikian ketika hati kita kotor, hati kita tidak bersih, maka yang akan keluar dari lisan kita, yang akan keluar dalam tindakan kita, yang mencerminkan hatinya. Maka ketika seseorang mudah mengatakan kata-kata yang baik, besar kemungkinan hatinya baik. Pun demikian ketika seseorang mudah mengucapkan kata-kata yang kotor, sangat besar peluangnya bahwa hatinya kotor. Karena tadi Rasulullah menegaskan inna fil jasadi mudghah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini disadari maupun tidak, hati kebanyakan manusia itu bising. Bahasa Sundanya riweh. Berseliweran banyak hal. Berseliweran banyak urusan. Kalau anak-anak muda terpapar notifikasi, ya, ketika dia sudah melakukan subscribe atau menekan sesuatu, maka kemudian akan muncul pemberitahuan yang disebut notifikasi. Hati kita, pikiran kita seringkali terpengaruh oleh itu. Dipenuhi perbandingan dan perbandingan. Saya kok seperti ini, dia kok seperti itu. Saya kok cuman dapat seperti ini, dia kok sudah dapat seperti itu. Bahkan ada kalanya ditekan dengan ambisi, keinginan-keinginan yang justru semakin menjauhkan dia dari ketenangan, dari kedamaian. Memang disadari atau tidak, dunia saat kita tinggal itu meminta banyak hal, menuntut banyak hal, tetapi memberi sedikit untuk jiwa kita. Gimana betul? Dunia kita banyak menuntut kan, tapi memberi sedikit kepada hati kita kan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya ungkapan ini menggambarkan realitas kehidupan yang saat ini kita hadapi yang penuh dengan tekanan. Hati kita tidak sunyi lagi. Setiap saat kita dihujani notifikasi yang menarik perhatian kita, membandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial, serta terus-menerus dikejar ambisi untuk menuntut pencapaian tanpa henti. Kita hampir-hampir kehilangan waktu untuk merenung. Kita hampir-hampir kehilangan waktu untuk tafakur. Bahkan kita kehilangan waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi. Kita lebih senang membuka handphone, melihat notifikasi dibandingkan dengan kita berzikir, dibandingkan dengan kita tafakur. Inilah hidup kita Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kita hidup di dunia yang penuh tuntutan. Tuntutan produktivitas lah namanya, tuntutan target lah, tuntutan deadline, tuntutan pencitraan, ya, pengen responnya cepat, hasilnya instan dan seterusnya.
Namun kembali dunia ini hanya memberikan kepada kita keseimbangan hati yang sangat rendah. Sedikit sekali dunia kita memberikan keseimbangan. Kita akan dituntut untuk materialistis. Semuanya diukur dengan nilai uang. Maka bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ketenangan kalau kita membiarkan diri kita larut dan hanyut dalam keadaan seperti ini. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika semua itu terjadi tanpa jeda, hati kita akan kehilangan kejernihan. Kita akan terjebak ke dalam siklus yang melelahkan dan tidak akan berujung, karena notifikasi itu akan terus tanpa henti, kecuali kita menekan tombol yang lain untuk menghentikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan Allah memberikan kepada kita resep yang luar biasa dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketentraman hati hanya bisa kita temukan saat kita mengingat Allah. Mengingat belum tentu melafatkan, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang yang melafatkan Allah tapi hatinya tidak kunjung tenang. Gimana betul? Tapi orang yang mengingat Allah pasti hatinya tenang. Karena itu jaminan. Maka kemudian pertanyaannya adalah kapan terakhir kali kita benar-benar mendekat kepada Allah? Bahkan seringkali dalam sholat saja kita merasa jauh dari Allah. Gimana betul? Dalam sholat loh, harusnya kan kita dekat nih. Tapi kenyataannya dalam sholat pun kita jauh dari Allah. Dalam lisan kita berzikir, kita juga merasa masih tidak jauh, merasa tidak dekat dengan Allah. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama ini kita merasa bahwa kita akan bahagia, kita akan merasa nyaman hidupnya ketika kita punya rumah misalkan. Bagi yang belum punya rumah, kita akan merasa tenang, merasa nyaman ketika kita punya kendaraan. Bagi yang belum punya kendaraan, bahkan kita juga berpikiran kita akan merasa damai, ya, merasa aman manakala kita punya tabungan. Gimana betul? Kan seperti itu. Kebanyakan manusia akan menjadikan gantungan hidupnya itu adalah dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Apakah itu rumah, apakah itu kendaraan, apakah itu harta simpanan. Dan kenyataan yang terjadi, semua itu tidak menjadi jaminan seseorang untuk mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu pernah merasakan? Atau bahkan saat ini sedang merasakan? Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Kisah ini saya melihat langsung kira-kira 15 lebih. Ya mungkin hampir 20 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya punya sahabat yang secara latar belakang pendidikan lebih baik dibandingkan dengan saya. Ya. Dan secara pekerjaan, penghasilan lebih baik dibandingkan dengan saya. Tapi saat itu saya sudah punya rumah, beliau masih ngontrak Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kemudian yang membuat saya kaget ketika tiba-tiba beliau mengabari bahwa Ustadz minta tolong anak-anak saya selama saya pergi haji, ya, tolong diawat-awati.
tolong dibantu pengawasannya. Ya. Saya kaget Bapak Ibu sekalian. Beliau rumahnya masih ngontrak, ya, kemudian berangkat haji. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ketika beliau kemudian pulang dari haji beberapa bulan lah, mungkin mudahnya ngomong setahun lah mungkin ya. Beliau tiba-tiba ngabari kami, ya, Ustadz mohon mohon berkenannya untuk datang ke rumah baru kami. Tiba-tiba beliau beli rumah Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ganti kendaraan, dan seterusnya hingga saat ini beliau jauh melampaui dibandingkan dengan apa yang dulu saya lihat kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu. Hal ini mengajarkan kepada saya bahwa ternyata seseorang yang memiliki tujuan Allah, mungkin pada saat ia memulai itu seolah-olah tertinggal dengan teman-temannya, bahkan terselip dengan orang-orang yang di bawahnya. Tapi ternyata ketika waktu terus berlalu, tidak. Beliau justru mengungguli teman-temannya, jauh melampaui orang-orang yang selevelnya. Kisah kedua Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebut saja namanya Mas Hasan. Dia seorang pemuda yang berprofesi sebagai pedagang kecil, nggak punya kendaraan. Dia belanja, kadang jalan kaki, ya kadang juga naik kendaraan umum. Sekedar untuk mencukupi kebutuhannya saja, ada kalanya nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian beliau ini punya azam, punya tekad, saya harus sampai ke tanah suci, haji atau umrah. Maka kemudian dia terus melakukan ikhtiarnya untuk menyisihkan uang yang tidak seberapa. Dan Allah mentakdirkan suatu ketika salah seorang pelanggannya tahu kalau Mas Hasan ini sering menyisihkan uang ditabung agar ia bisa berangkat ke tanah suci. Maka kemudian beliau bilang, Mas, saya tahu jenengan sedang nabung untuk bisa berangkat ke tanah suci. Nggih no mboten. Jenengan kok ngertos? Iya, saya tahu aja pokoknya. Bener apa enggak? Iya betul. Mas, nek jenengan kerso, ya, saya ada sedikit tabungan. Ya. Anggap saja ini hadiah dari Allah. Semoga bisa menggenapkan tabungan panjenengan. Maka antara bahagia dan sejuta rasa yang membuncah saat itu di hati Mas Hasan. Bener Pak, gitu kata Mas Hasan. Iya, kalau jenengan kerso, kalau jenengan ridho, monggo saya ada sedikit tabungan, semoga bisa menggenapkan. Ternyata ketika diterima betul Bapak Ibu, genap, tabungannya genap, sehingga kemudian beliau bisa berangkat. Setelah berangkat, tibalah saatnya pulang. Ini sesuatu yang kemudian di luar nalar, di luar logika. Pelanggannya semakin hari semakin banyak, sehingga kemudian ia bisa membeli kendaraan. Karena sudah terbeli kendaraan, maka kemudian belanjanya semakin lengkap, ya. Sehingga kemudian beliau berpikir, kalau kemarin saya bisa berangkat ke tanah suci umroh, maka sekarang saatnya saya harus kembali mengumpulkan uang agar saya bisa berangkat haji. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ternyata ketika beliau mulai berazam meniatkan dirinya untuk bisa berangkat haji, ya Allah, nggak butuh waktu lama. Karena dulu 15-20 tahun yang lalu tidak harus menunggu seperti sekarang. Tahun ini pengen mungkin 2 atau 3 tahun, bahkan setahun yang akan datang sudah bisa berangkat. Dan itu yang terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun demikian yang saya alami. Ternyata yang membedakan saya dengan sahabat saya yang saat itu sudah sampai ke tanah suci, sementara saat itu saya belum, satu perbedaannya. Saya hanya pingin sampai ke sana. Sementara teman saya sudah niat sampai ke sana. Dan yang niat sampai dulu ke sana. Tapi kalau yang pengen belum tentu sampai ke sana.
Bapak Ibu bisa membedakan mana yang pengen, mana yang niat? Bisa nggih? Kalau hanya sekedar pengen, ya mungkin berangkat, tapi butuh waktu lama. Tapi kalau niat demi Allah, nggak lama waktunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki niat, maka kita pasti akan melakukan sesuatu. Ya. Dulu, karena saya untuk nabung juga mengalami kesulitan, saat itu saya kemudian berpikir, salah satu syarat untuk sampai ke sana itu saya harus punya paspor. Maka saya mengajak istri saya untuk ke kantor imigrasi di Wonosobo. Ayo bikin paspor. Emang mau berangkat kapan? Enggak ngerti. Pokoknya bikin paspor, bismillah. Sampai di sana, ternyata untuk bikin paspor itu harus daftar dulu online. Ditanya sama satpam, sudah daftar online apa belum? Ya belum Pak, nggak tahu. Kemudian sudah punya rekomendasi apa belum? Ya belum. Rekomendasi apa? Ya rekomendasi dari biro umrohnya. Wah, abang daftar umroh aja belum. Apalagi bironya memberikan rekomendasi, ya jelas belum. Maka kemudian ya Allah, ternyata untuk punya paspor harus daftar online, harus punya rekomendasi. Tetapi keinginan yang kemudian sudah dibalut dengan niat itu, ternyata dia akan terus mencari jalan. Singkat cerita Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tiba-tiba di WA oleh seseorang, diminta untuk datang ke rumahnya, dan kemudian kami ngobrol, ternyata beliau petugas imigrasi. Dan kemudian ketika saya tanya, Mas bisa nggak bantu saya buat paspor? Insya Allah bisa Ustadz. Masya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, akan Allah hadirkan jalan ketika kita sudah mulai niat. Dan di tahap berikutnya, nggak sampai 5 bulan Bapak Ibu sekalian, adik saya itu, ya, Ayah Heri, yang tiba-tiba telepon, Mas, jenengan kon mangkat umroh, gelem apa ora? Yo gelem lah, ora gelem gitu. Itulah umroh yang pertama kali yang kemudian wasilah Ayah Heri. Beliau ditawarkan oleh rekan beliau, sahabat beliau, yang diberangkatkan umroh saya dan beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mangkir dari apa yang pernah dijanjikan kepada kita. Karena sesungguhnya janjinya Allah Subhanahu wa taala adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan membentangkan jalan-jalannya. Sehingga kalau di kalangan santri, kalimat ini atau ayat terakhir dari surat Al-Ankabut ini kemudian disingkat menjadi kalimat manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun sejatinya janji Allah yang lain itulah yang kemudian Allah tegaskan dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar atas setiap problematika, setiap persoalan yang ia hadapi di dalam kehidupannya. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah janji Allah. Maka tugas kita adalah pasang niat dan memantaskan diri. Ikhtiarlah sesuai dengan kemampuan. Gak harus kemudian melihat apa yang dilakukan oleh orang. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Maka yakin Allah pasti akan memanggil, yakin Allah pasti akan memampukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering lupa orientasi hidup kita. Bahwa sebenarnya sehari semalam Allah mengajarkan kepada kita untuk memiliki orientasi yang satu, fokus pada satu hal, yaitu kiblat. Setiap kita sholat pasti kita menghadap kiblat, kecuali ada rukhsah
kita dalam perjalanan atau kita tidak tahu arah, tapi niatnya mesti menghadap kiblat. Nggih napa mboten? Kiblat itu apa? Bukankah kiblat itu Ka'bah? Nggih napa mboten? Maka sebenarnya Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orientasi kita sebenarnya. Allah mengajarkan kita untuk fokus bagaimana kita memiliki satu tujuan, ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang dimanifestasikan dengan bangunan Ka'bah. Dan Ka'bah itu juga disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Akan tapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang harus kita sadari adalah bahwa Ka'bah itu bukan hanya bangunan hitam yang berbentuk kubus, bukan. Ia adalah pusat orientasi bagi hati yang beriman. Maka tidakkah kita kemudian punya keinginan kita bisa sholat, kita bisa berdiri, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bermunajat di hadapan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah hati kita kemudian merindukan saat-saat itu? Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa bergetar pada saat kita sholat di tempat kita, maka yakin Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lebih bergetar hati kita ketika kita bisa berada di tempat itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Mekah dan Madinah adalah tempat yang tidak bisa dilogika. Banyak orang yang kemudian datang ke sana membawa dosa, membawa problematika, membawa setumpuk segudang persoalan, tapi mereka pulang dengan hati yang luluh, mereka pulang dengan hati yang sadar, mereka pulang dengan hati yang ridho. Dan kesadaran inilah, ridho inilah yang kemudian akan menghadirkan pertolongan. Ridho inilah yang kemudian akan menghadirkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat suci itu tidak lagi ada orang kaya dan orang miskin. Di sana semuanya sama. Ketika tawaf, ketika sa'i, pakaiannya sama. Tidak ada yang kemudian memakai pakaian ihram, menggunakan pakaian yang mewah, enggak ada, semuanya putih. Semuanya memakai pakaian yang sama. Hilang semua status. Apakah status karena harta, status karena jabatan, atau status karena keturunan? Enggak ada. Yang ada adalah kerendahan hati. Dan luar biasanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, meskipun puluhan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan orang di sana, tapi Allah hadirkan ketenangan, Allah hadirkan kedamaian. Berbeda ketika di sini, ya, di tempat kita ini semakin banyak orang, maka kita akan semakin gak nyaman. Tapi kalau di sana semakin banyak orang semakin nyaman, kita akan merasakan semakin damai, hati kita akan semakin mudah runtuh, mudah luluh. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang ke tanah suci hakikatnya adalah bukan perjalanan fisik, tetapi itu adalah perjalanan pulang. Itu adalah perjalanan hati. Pulang ke tempat di mana hati kita bisa menangis. Pulang ke tempat di mana kita tidak harus malu ketika kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana pada saat kita meminta kepada Allah, mulut kita berbicara, tidak akan ada lagi yang mengganggu. Kita akan khusyuk beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah semua hal yang kita butuhkan, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Di tempat itu doa-doa dilangitkan dengan rasa yakin seyakin-yakinnya. Di mana saat itu kita merasa yakin, seseorang merasa yakin bahwa problematika akan segera Allah hadirkan solusi. Cita-cita akan segera menjadi nyata. Terlebih saat tawaf Bapak Ibu yang saya hormati. Sebenarnya kita sedang tidak mengiringi Ka'bah.
Meskipun lahiriahnya mengelilingi Ka'bah, tapi pada hakikatnya kita sedang mengelilingi pusat tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat sa'i, kita sedang menghidupkan perjuangan Bunda Hajar, ibu yang berlari mencari solusi karena cinta dan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan atas apa yang sedang dialami, lapar, haus, sepi karena ditinggalkan. Anaknya menangis sedang kehausan dan kelaparan. Maka beliau kemudian mencari solusi dengan berjalan dari satu bukit ke bukit yang lainnya, Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Tapi realisasinya Allah hadirkan solusi itu bukan dari tempat beliau berjalan, tapi justru Allah hadirkan dari tempat yang lain, di mana beliau meninggalkan anak kesayangan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajari ketika sa'i itu untuk hidup dengan penuh tawakal. Karena kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengira bahwa damai itu hanya bisa dirasa di sana, di depan Ka'bah. Padahal tidak. Kedamaian itu bisa kita bawa pulang, Bapak Ibu sekalian. Tapi memang insight-nya itu kita dapatkan, kita hasilkan di sana. Maka yang perlu kita jaga adalah koneksi, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salat kita, ayo kita perbaiki. Salat tidak hanya sekedar ruku, tidak hanya sekedar sujud, tapi salat dengan kesadaran. Bukan hanya sekedar gerakan. Kita juga harus kemudian mendawamkan atau mengistiqomahkan dengan zikir, tapi juga bukan hanya sekedar ucapan, tapi zikir yang dengan kejujuran, bukan sekedar hafalan. Dan yang berikutnya adalah kita membangun konektivitas dengan Allah itu dengan kita menjaga rindu agar Allah segera panggil, atau Allah segera panggil kembali kita untuk bisa bersimpuh di tempatnya Allah Subhanahu wa taala, di tanah suci yang diridhoi, yang diberkahi. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jika hari ini kita sudah mulai rindu, jika hari ini sudah mulai bergetar hati kita untuk sampai ke sana, maka jangan tunda lagi Bapak Ibu sekalian. Segera pasang niat, lakukan sesuatu, cari jalan, maka Allah pasti akan memberikan. Cari ikhtiar, maka Allah akan segera menghadirkan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini bahwa pertolongan Allah itu akan Allah hadirkan, maka sungguh saat itu Allah sedang menyiapkan hal terbaik untuk kita. Ketika kita yakin bahwa kita akan segera sampai ke sana, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan jalan-jalannya untuk kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membentangkan jalan-jalan yang mudah baginya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak nunggu kaya kepada kita untuk bisa sampai ke sana. Allah juga tidak nunggu kita tua. Banyak anak-anak, bahkan banyak pemuda yang sampai ke sana. Maka yang Allah tunggu adalah niat kita. Maka kalau hati ini ingin segera pulang, maka Allah akan segera mudahkan jalan untuk menuju pulang itu. Maka semoga kita merasa terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan, wa adin
finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhammiri ya'tuna min kulli fajjin amik. Surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Tidak pandang usia, tidak pandang pangkat jabatan, tidak pandang penghasilan, semua mendapatkan undangan yang sama. Wa adin finnasi bil haji, kata Allah. Dan itu diserukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beratus bahkan beribu tahun yang lalu. Maka marilah kita penuhi dengan mengawali niat. Insya Allah dengan niat itu Allah akan sampaikan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, yang membedakan saya dengan beliau teman saya adalah niat. Beliau memang pasang niat sehingga sampai ke sana, sementara saya hanya ingin, maka belum sampai ke sana. Tapi begitu saya mulai pasang niat, demi Allah tidak lama Allah sampaikan saya sampai ke sana. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari di akhir sesi ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan segala keterbatasan, segala kekurangan kita, Allah akan mampukan dan Allah akan kuatkan kita. Sehingga kemudian kita benar-benar bisa merasakan duduk bersimpuh, rukuk sujud di depan rumahnya Allah Baitullah. Kita awali doa kita dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Fattahu, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Ahad, ya Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, Allahumma Rabbana ighfir lana warzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil haqq ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil haqq ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil haqq ya Allah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala masyaqqatin ma'a salamah wal barakah wa bulukil maram miraran ya Allah, marratan ba'da marratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.